Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septa Ariani dengan NIM 235311331. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari metodologi pembelajaran PAI. Nah, materi yang saya ambil adalah materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa saya mengambil materi itu? Karena berbakti kepada kedua orang tua itu berkaitan langsung di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya ambil itu adalah PBL atau Problem Based Learning. Mengapa saya memilih PBL? Karena materi berbakti kepada kedua orang tua itu dapat dikaitkan dengan masalah nyata di kehidupan sehari-hari, sehingga siswa itu bisa berpikir kritis dan juga siswa itu bisa langsung mengetahui tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dan berakhlak baik. Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran yang saya ambil itu menggunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini adalah pendekatan yang berpusat kepada siswa. Jadi, siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Nah, selanjutnya itu ada strategi. Nah, di sini saya akan menggunakan strategi The Study Group. Nah, yang mana peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya, dalam satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi kelompok pertama akan menjelaskan tentang pengertian. Kemudian kelompok kedua akan menjelaskan tentang larangan terhadap kedua orang tua. Kemudian kelompok ketiga itu akan membahas tentang apa saja yang harus dilakukan terhadap kedua orang tua. Nah, ketika selesai melakukan penjelasan itu, maka akan adanya diskusi. Jadi akan ada tanya jawab antar kelompok. Nah, jadi di situ siswa akan berpikir kritis tentang penjelasan yang sudah ia berikan dan juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang ia terima dari kelompok lain. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode yang saya gunakan itu menggunakan metode tanya jawab dan metode ceramah, di mana metode tanya jawab itu dilakukan ketika peserta didik sedang melakukan diskusi. Kemudian setelah peserta didik melakukan diskusi, maka guru bisa menjelaskan ulang materi-materi yang sudah mereka bahas itu menggunakan metode ceramah. Selanjutnya ada teknik pembelajaran. Nah, di sini teknik pembelajaran yang saya gunakan yaitu pemberian kasus dan presentasi, di mana nanti siswa akan diberikan permasalahan, diberikan kasus, kemudian siswa diberikan tanggung jawab untuk melakukan presentasi. Nah, jadi di situ siswa akan menjelaskan materi terlebih dahulu, kemudian melakukan tanya jawab antar kelompoknya. Selanjutnya ada taktik pembelajaran. Nah, taktik pembelajaran ini kita sebagai guru bisa memberikan contoh-contoh langsung, contoh nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita sebagai guru itu bisa memberikan ice breaking. Jadi dengan adanya ice breaking, maka peserta didik itu bisa lebih bersemangat dalam belajar dan tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perbuatan yang salah, saya memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.